bareng sama Nia di sini, tentunya masih dari East Express Indonesia. Apa kabar kalian semua? Tentunya Niar berharap juga selalu dengan kondisi yang baik, ya kan? Dan selalu diberikan kebahagiaan. Pastinya kalian juga udah nonton ya video-video Niar yang kemarin, yang kita mengulik tentang East Express. Dan kali ini spesial, Niar nggak sendirian, karena sekarang Niar sudah bersama dengan Chief Director dari East Express Indonesia. Ada Bapak Gerin. Selamat, ini kita ngomongnya pas selamat pagi ya. Selamat pagi, biar semangatnya selalu pagi gitu ya. Luar biasa. Ini kesempatan kali pertama Niar ketemu sama Bapak Gerin tuh, first impression looknya tuh dia udah yang aduh ini selalu bahagia, charming, selalu senyum gitu ya. Jadi senyumnya, kebahagiaannya selalu nular gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Pak Gerin, karena kemarin tuh ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi kayak banyak yang kepo, sebenarnya East Express itu apa sih? Oke, kalau ditanya apa, East Express itu bergerak di bidang jasa impor, khususnya dari negara-negara di Asia, khususnya China, Taiwan, Thailand, dan Singapura. Tapi selain itu juga East Express punya pelayanan lain, yaitu jasa pembelian dan jasa pembayaran juga. Ya, kalau untuk pelayanannya kayak itulah kurang lebih sebenarnya. Oke. Terus ada peran khusus nggak sih yang diberikan East Express untuk customer? Kalau peran khusus tentunya kita punya kelebihan pastinya ya dibanding forwarder lain. Jadi mungkin salah satunya yang kita bisa tonjolkan, kita punya live tracking. Jadi di mana customer itu bisa ngecek tuh barang dia udah sampai mana. Jadi itu live, bener-bener live, sehingga ketika kapal yang ada di tengah laut pun itu akan ngikutin. Jadi cocok ya buat customer yang posesif gitu, bisa banget ya. Tahu nih pasangannya di mana gitu. Oke, live tracking. Jadi emang dari customer sendiri bisa update terus ya, bisa ngecek dia bisa terus. Ngecek race-nya di web kita gitu. Selain itu mungkin beberapa customer ada yang kebingungan tentang impor, atau dia pengen impor nih misalnya, tapi dia bingung gimana caranya atau cara nyari suppliernya. Nah, tim kita pun bisa bantu karena kita punya agent sendiri di China. Kita punya agent sendiri di China, jadi ketika ada customer yang bingung mau nyari barang atau mau beli, itu kita bisa bantu gitu. Oke, jadi East Express sendiri kayak memberikan banyak sekali kemudahan tentunya untuk customer ya. Dan selanjutnya nih, milih East Express itu kan menurut aku ya, ini sama halnya kayak kita menentukan untuk bisnis kita nih nanti ke depannya gimana gitu. Sama kayak milih jodoh gitu, kita harus bener-bener tahu kenapa sih kita harus memilih jasa ini gitu. Kenapa, alasan apa yang bikin kita yakin kenapa kita harus pilih East Express? Oke, kalau alasan ya kayak tadi bener, kayak milih jodoh ya harus bener-bener dilihat dulu, gitu pikir ya, bener-bener. Jadi kenapa alasannya? Jadi pertama kita ngasih kualitas yang terbaik. Kita punya CS 24 jam juga buat serve customer. Jadi kadang ada customer komplain atau nanya-nanya, kita siap kapanpun customer nanya, kita ada CS 24 jam. Selain itu yang tadi live tracking juga, itu juga buat keamanan customer, ketenangan ya. Kadang customer tuh nggak tenang karena aduh barang saya udah sampai mana nih gitu kan. Ketika ada ketika ada live tracking mereka lebih tenang gitu. Selain itu pengiriman kita juga cepat gitu dan aman juga. Kita punya asuransi 100% kehilangan. Jadi ketika barang, kadang ada keluhan barangnya itu ketahan bea cukai atau apapun gitu, kita ketika kehilangan kita 100% ganti sesuai invoice. Oke, ini menarik sekali, udah ada pancingan perihal bea cukai. Tapi sebelum kita nyampe ke situ nih, ini emang cocok banget ya buat anak muda, ya kan? Saya bisa bilang juga Pak Gerin juga terbilang masih muda, tapi keren loh, dia udah menjadi Chief Director dari East Express gitu kan. Dan buat anak-anak muda kayak kita nih, pasti banyak yang punya kepikiran buat punya usaha bisnis sendiri kayak gitu. Jadi cocok ya buat kayak kita menjual barang-barang yang laku gitu di pasaran Indonesia. Terus kalau mungkin boleh tahu tuh detailnya tuh caranya gimana sih? Caranya gampang. Sebenarnya gini, tadi kan kita ada 3 pelayanan utama tuh. Kita ada jasa forwarder, kita ada jasa pembelian dan jasa transfer. Ketika kita ngambil jasa forwarder doang, itu berarti misalnya Niar nih mau kirim, Niar berarti udah punya supplier. Niar udah punya supplier di China, udah payment juga, udah tinggal kirim.
nanti Niar udah tinggal hubungi marketing kita. Marketing kita akan ngasih namanya ada nanti marking code dan alamat gudang kita di China gitu. Jadi ketika nanti marketing ngasih marking code dan alamat gudang, Niar udah tinggal kasih ke suppliernya. Ini ada marking code, tolong ditempel, dan ini alamat gudang, kirimkan ke alamat gudang. Jadi customer udah tinggal kirimkan alamat gudang, kirimkan barangnya ke alamat gudang kita di China, kita akan bantu ngirim ke Indonesia. Dan jasa forwarder kita, pembayarannya itu nanti setelah barangnya sampai di Indonesia. Jadi jangan takut ketipu atau bayar duluan. Jadi nanti customer akan bayar jasa forwarder kita ketika nanti nyampe di Indonesia. Gitu. Itu yang pertama buat jasa forwardernya. Yang kedua jasa pembelian. Jadi misalnya ya itu tadi, customer tuh kadang bingung ya, saya pengen impor cuma bingung nyari supplier gitu kan. Iya benar. Nah nanti bisa tuh misalnya nyari-nyari di e-commerce China, ntar dapat linknya, nanti kita kasih form, nanti Niar isi aja formnya, isi form, nanti misalnya dikasih linknya, masukin linknya, warna misalnya mau beli baju, kasih linknya mau warna apa, berapa pieces gitu. Tinggal langsung masukin sesuai formnya aja gitu ya. Dikirimkan aja ke marketing kita. Nanti biar agent kita yang belanjain gitu. Wow, itu gampang banget loh guys kalau misalnya aku ngelihat ya. Jadi kayak, ini kayaknya buat kalian yang punya jiwa bisnis ya kan, buruan langsung direalisasikan ya kan. Terbantu banget nih berkat East Express, jadi lebih mudah juga kayak gitu. Dan pastinya lebih terjamin ya. Jadi nggak usah takut di ghosting ya, kalau bahasa sekarang tuh tiba-tiba suka ngilang gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas caranya dan lanjut kita bahas yang lebih rinci, yang sedikit tricky soal biayanya tuh gimana nih? Oke, kalau biaya mungkin orang-orang masih bingung ya, biaya impor tuh dihitungnya per apa gitu. Jadi kita kan punya dua layanan, ada lewat udara, ada lewat laut. Untuk lewat udaranya gitu, kita minimal 1 kilo pengiriman itu di harga 200 ribuan. Jadi itu nanti tergantung barangnya, tergantung juga layanan kita, ada yang ekspres juga kan, 5 hari udah bisa sampai. Wow. Nah, itu nanti harganya di angka 200 ribuan gitu. Sedangkan untuk yang laut itu kita minimal 0,1 cbm. 0,1 cbm, harganya bermacam-macam juga sesuai kategori barang. Kita mulai di 3.750.000 gitu. Itu harga itu udah all in, udah jadi customer udah nggak perlu takut ngeluarin biaya-biaya apapun, itu udah biaya selesai semua sampai gudang kita di Jakarta gitu. Wow, termasuk terjangkau ya berarti ya, dan ada layanan sesuai namanya ekspres ya. Jadi 5 hari sampai tuh keren banget sih ya. Dan selanjutnya nih Pak Gerin, setelah tadi kita ngebahas cara, terus biayanya. Jadi buat teman-teman bisa langsung dicatat biayanya ya, karena termasuk terjangkau. Dan selanjutnya nih biasanya yang paling sering tuh barang-barang apa aja sih yang sudah melakukan menggunakan jasa dari East Express ini? Kalau barang banyak sih ya, dari semua kategori udah pernah. Jadi banyak. Kalau ya tergantung juga, kita lihat juga yang lagi hit, kayak kemarin kan hitnya sepeda tuh. Sepeda lagi hit dan alat-alatnya itu banyak banget yang ngirim. Itu ngirim ya banyak sepeda ya, tergantung. Sepeda, garment, juga baju-baju kan banyak sekarang tuh di online shop itu, baju impor segala kan. Nah itu juga banyak kemarin gitu. Oke, jadi itu dia tadi teman-teman ya penjelasan dari Bapak Gerin. Jadi banyak sekali yang bisa kalian ambil gitu loh. Jadi buat yang pengen punya usaha ya kan, zaman sekarang ya kan, daripada ikut orang gitu, kalau bisa bisnis sendiri kenapa enggak gitu kan. Apalagi diberikan kemudahan oleh East Express cara mendapatkan barang-barang impor itu tadi. Berarti cukup kita copy link gitu tadi ya, copy link, kemudian nanti langsung menghubungi marketing kita, nanti langsung aja untuk isi form ya gitu. Itu mungkin kalau misalnya aku mau ngisi sekarang boleh kayaknya ya. langsung aja ya, tapi nggak bisa, kita harus selesaiin ini dulu ya. Dan selanjutnya nih, East Express tuh emang udah terpercaya banget untuk melayani berbagai kebutuhan customer ya kan. Kayak tadi ada live tracking, kita nggak usah takut di ghosting ya, nggak usah takut tiba-tiba hilang, nggak ada kabar gitu kan, kalian bisa langsung ngecek. Kemudian boleh nggak sih Pak Gerin kasih beberapa bocoran dikit untuk menyemangati teman-teman nih, kenapa sih kita harus punya
bisnis sendiri? Oke, kalau kita ngomongin lebih ke impor ya, jadi mungkin untuk impor sendiri sudah pasti harganya di China itu lebih murah. Jadi untuk orang-orang yang bisnis itu kan pasti modal kita tuh harus sekecil mungkin ya kalau usaha tuh untuk mendapatkan profit yang besar. Jadi salah satu cara kita bisa mendapatkan profit yang besar ya dengan cara ya cari barangnya yang modalnya kecil gitu. Dan itu bisa didapatkan salah satunya dengan cara impor. Karena ya sebagai bocoran dikit aja, harga-harga barang di China itu emang jauh banget harganya. Harganya jauh banget di bawah. Jadi contoh lah, kalau kita kemarin saya sempat lihat-lihat baju impor itu di online shop, orang-orang ngejual dengan harga 100 ribuan gitu kan. Karena di China sendiri itu mulai harga 15.000 rupiah atau sampai 20 ribu gitu. Paling modal sampai sini ya sekitar 30 ribu lah, dia bisa jual 100 ribu, 150 ribu, udah lumayan profitnya gitu. Bener. Ya. Jadi bikin usaha ya pasti untuk mendapatkan profit yang besar gitu ya. Jadi banyak sekali kemudahan tentunya ya. Terus ada contoh lagi nggak dari Pak Gerin? Mungkin beberapa yang udah sering pakai jasa dari East Express. Yang udah sering sebenarnya ada beberapa customer kita emang customer repeat order ya. Jadi emang mereka setiap bulan itu impor terus gitu. Nah, jadi di sini tuh sekarang kita lagi mau ngembangin UMKM di Indonesia juga. Jadi impor itu mungkin pandangan orang itu pakai produk negeri lebih bagus gitu kan. Tapi jangan salah bahwa impor tuh bisa membantu UMKM di Indonesia juga gitu. Gimana caranya seperti gini. Kemarin tuh ada mungkin di daerah-daerah di sekitar Jawa Tengah itu mereka punya koperasi peternakan gitu. Nah, koperasi peternakan itu mereka bersatu, mereka nyoba impor mesinnya mesin perah susu. Jadi itu akan membantu usaha mereka di desa mereka gitu kan sebenarnya. Itu salah satu contohnya kita membantu UMKM di Indonesia sih. Jadi ada banyak faktor juga ya, nggak melulu kayak impor tuh wah tidak mendukung gini-gini. Kan sempat ada kayak pro kontra gitu ya. Jadi kalian bisa nih manfaatkan sebaik mungkin ya kan, apalagi dengan adanya East Express jadi lebih mempermudah kita ya kan untuk bangun bisnis, bisa mendapatkan profit yang besar. Itu kuncinya sih sebenarnya ya. Terus kalau misalnya boleh tahu nih Pak Gerin, perhitungannya tuh gimana sih? Kayak secara rinci gitu. Kalau perhitungan detail sebenarnya kalau mesin itu tergantung juga mesinnya mesin apa gitu kan. Kita ambil contoh tadi mesin perah susu itu satu mesin itu sekitar 0,3 kubik, 0,3 cbm. Itu harga di kita itu 5,5. Jadi dikaliin aja langsung 0,3. Nah itu 0,3 itu segimana? Kalau mungkin masih bingung cbm itu segimana 0,1-nya. Saya kasih contoh 0,1 cbm itu kurang lebih 6 kardus air mineral itu 6 kardusnya itu sekitar 0,1 ya kali 3 aja gitu kan 0,3 itu ya kurang lebih segitu sih kalau untuk perhitungan detailnya. Oke, terus pengirimannya sendiri itu kita kan ada dua ya, via udara dan juga laut. Nah itu juga bedakah? Iya. Jadi kalau barang-barang yang berat itu kebanyakan pasti lewat laut, karena kalau laut itu kita kan perhitungannya kubikasi ya, per kubik, sedangkan kalau udara itu per kilo. Jadi ya kebayang kalau mesinnya berapa ratus kilo itu jadi lumayan kalau lewat udara kan. Makanya jadi begini-begini ya. Makanya jadi kalau barang-barang berat tuh biasanya lewat, kalau mesin tuh lewat laut sih biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya lewat udara pun juga bisa ya. Bisa dan, kalau motor bisa. Dan bisa lebih cepat itu bisa tadi ya Pak Gerin ya. Emang bisa lebih cepat sih kalau lewat udara. Oke, berarti dari semua perhitungan tadi kayak kubikasi, terus CBM kayak gitu dengan harga yang kita kasih untuk customer itu udah termasuk sama perizinannya belum sih? Udah, jadi jangan takut tentang perizinan segala macam. Harga tersebut udah include semuanya. Jadi berarti nggak ada tambahan lagi? Kita pastikan nggak ada tambahan lagi. Wow, luar biasa ini. Kalau misalnya East Express nih jadi manusia mungkin udah aku pacarin kayaknya ya. Banyak banget gitu benefit yang bisa langsung kita dapetin itu tadi. Terus ngebahas soal live tracking. Live tracking itu sendiri mungkin boleh diceritain nih Pak Gerin kayak detailnya live tracking tuh seperti apa gitu. Untuk contohnya aku aja sendiri kalau misalnya lagi pesen barang tuh kayak suka posesif nih sampai mana sih gitu kan.
kita live trackingnya ya bener-bener live, ya namanya live tracking gitu. Bener-bener live, jadi ketika kapal udah nyampe di misalnya tengah laut pun dia akan ngikutin gitu. Kelihatan dan ada statusnya misalnya barangnya. Statusnya lajang gitu. Oh enggak ya? Iya, misalnya barang customernya nyampe gudang kita di China, nanti dia akan ada status nyampe di gudang kita di China. Terus misalnya barangnya berangkat, dia statusnya akan gerak, barangnya sudah berangkat, barangnya sedang transit, barangnya sedang apa, sampai nanti barangnya sampai di Jakarta itu ada semua. Dan buat tambahan juga, East Express itu sedang mendevelop apps di Android dan iOS. Jadi nanti customer dengan mudahnya udah bisa langsung impor lewat apps gitu. Jadi lihat live trackingnya bisa lihat dan semuanya yang kita order ibaratnya gitu ya. History ordernya yang sekarang sedang jalan itu ada di apps juga, jadi bisa lebih mudah lah nanti ya. Oke, terus ngomong-ngomong soal pembelanjaan nih, pembelian tuh kita bisa pakai East Express tuh dari e-commerce apa aja sih? Atau hanya khusus aja? Atau bisa ini apa aja nih? Kalau e-commerce di China itu sebenarnya e-commerce banyak ya. Contohnya beberapa yang emang sering digunakan customer itu ada Taobao namanya. Taobao 1688, Alibaba, AliExpress, Made in China dan segala macam. Itu banyak sekali. Jadi boleh kalau customer mau milih e-commerce gitu, mau yang misalnya dia biasa pakai apa? Misalnya pakai Taobao bisa, Taobao 1688 bisa semua kok. Jadi mereka udah tinggal lihat di apps-nya Taobao atau 1688. Nah kayak tadi ambil aja linknya, kasih ke kita gitu. Untuk apps-nya bisa ya. Itu salah satu beberapa contohnya tadi yang sering dipakai Taobao 1688, Alibaba, AliExpress gitu. Dan bisa barang apa aja ya. Semisal mau. Ini kalau misalnya cewek ini kan sukanya belanja baju, sepatu gitu, itu bisa ya? Bisa banget. Di sana itu banyak terkumpul supplier. Jadi supplier dari segala macam barang itu ada di sana. Mungkin bener-bener sampai ke mesin onder deal tuh ada di sana gitu. Oke. Di apps itu ada. Jadi itu kumpulan supplier lah istilahnya. Jadi bisa banget nih buat kalian yang pengen punya usaha ini. Kalau misalnya aku berkaca dari aku sendiri nih, kalau cewek suka beli baju, beli mungkin make up kayak gitu. Terus kalau misalnya buat cowok-cowok mungkin kayak beli spare part pun juga bisa banget ya dengan berbagai e-commerce yang bisa kita pakai. Banyak banget ternyata yang bisa kita dapetin dari sini dengan jasa East Express ya kan. Apalagi spesial bersama Pak Gerin. Mungkin ada nggak sih sedikit tips dan trik dari Pak Gerin sendiri ya kan, karena sebagai anak muda juga gitu kan, buat teman-teman yang pengen mulai bisnis. Jadi biar mereka jadi ayo mumpung dimudahkan dengan East Express, ayo kita bikin usaha apa nih gitu. Jadi kalau dari saya yang penting mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jalanin aja dulu. Itu harus, yang penting kita harus berani sih. Kita harus berani, dan mungkin orang-orang itu kalau dengan impor tuh lebih mikir ke, aduh impor tuh susah deh kayaknya. Itu kan, kita mau usaha impor aduh susah. Enggak kok, ini gampang kok. Jadi kalau buat yang kalian yang mau nyoba, coba aja kontak dulu konsultan kita, marketing kita, ngobrol dulu, tanya-tanya dulu. Jadi banyak juga kok customer yang emang dari nol dia pengen nyoba, dia nggak pernah dan dia nggak ngerti, dia masuk, dia masuk aja, dia tanya aja. Kayak saya nggak pernah impor nih, saya bingung harus gimana. Kita bakal jelasin, kita bakal bantu gitu aja. Yang penting tuh niatnya dulu dan coba dulu itu tadi. Jalanin aja dulu. Niatnya yang penting berani dulu ya. Harus berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Oke, luar biasa, nggak kerasa kita udah di penghujung acara, penghujung waktu ya. Luar biasa kali ini bisa berjumpa langsung dengan Chief Director dari East Express dengan Bapak Gerin. Terima kasih waktunya Bapak Gerin. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai usaha cari barang import ya, memudahkan untuk sampai ke Indonesia, jangan lupa untuk selalu gunakan East Express karena pastinya kita mudah, nyaman, dan juga terpercaya. Gitu dulu dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa.